Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mai Silviana dengan NIM 210210115, Prodi Administrasi Publik, kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Baik, adapun pengertian pelayanan, menurut Sampara Lukman yang dikutip oleh Lijan Sinambela, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Adapun menurut Kotler, pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Baik, adapun pengertian pelayanan publik, dalam konteks pelayanan publik dikemukakan bahwa pelayanan publik adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urutan publik, dan memberikan kepuasan kepada pihak publik. Sependapat dengan itu, Meonir mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor interial melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memiliki kepentingan orang lain atau sesuai dengan haknya. Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003 dalam kegiatan pelayanan publik antara lain, yang pertama, pelayanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu tanda penduduk atau KTP, akte kelahiran, akte kematian, buku kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB, surat izin mengemudi atau SIM, surat tanda kendaraan bermotor atau STNK, izin mendirikan bangunan atau IMB, paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah dan sebagainya. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. Menurut Kasmir, pelayanan publik yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya karyawan yang baik. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada setiap nasabah atau pelanggan sejak awal hingga akhir. Yang keempat, mampu melayani secara cepat dan tepat. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Yang keenam, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Yang kedelapan, berusaha memahami kebutuhan nasabah atau pelanggan. Yang kesembilan, mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan. Selanjutnya, adapun unsur-unsur pelayanan publik. Baik, selanjutnya, adapun unsur-unsur pelayanan publik. Menurut Brata, terdapat 4 unsur penting dalam proses pelayanan publik. Yang pertama, penyediaan layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang. Yang kedua,
penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. Yang ketiga, jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyediaan layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. Yang terakhir, kepuasan pelanggan. Dalam memberikan layanan, penyediaan layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati. Baik, selanjutnya adapun asas-asas pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Karena itu penyelenggaraan yang membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyediaan pelayanan publik harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut keputusan Kemenpan nomor 62 tahun 2003. Yang pertama, transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, ada akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang ketiga, ada kondisional, di mana sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Selanjutnya ada kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, atau status ekonomi. Yang terakhir ada keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sekian penjelasan dari materi saya, yaitu tentang pelayanan publik. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.